Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya adik-adik boleh ada dalam keadaan sukacita di pagi hari ini. Saat ini kita ketemu lagi untuk sama-sama beribadah dalam persekutuan teruna di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari kita boleh duduk dengan tenang, menyiapkan hati kita boleh bersaat teduh sebelum kita masuk di dalam ibadah hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kawan diundang adik-adik semuanya untuk berdiri. Sama-sama kita boleh bernyanyi dan memuji Tuhan di pagi hari ini dari Kidung Muda Mundi nomor 101 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi dalam ibadah persekutuan teruna. Nah, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Boleh dibuka adik-adik? Dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Kalau sudah dapat, dari 1 Korintus 4 ayat 6-13, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang minggu yang lalu Tuhan, hingga pada hari ini kami masih boleh dapat merasakan kasih setia-Mu. Sebentar pada pagi hari ini, pada ibadah kami kali ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik ya. 1 Korintus 4 ayat 6-13 dengan terang judul, Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar.
Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Kak mau menyapa adik-adik sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, dari pembacaan kita hari ini itu dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik tahu kitab Korintus ini adalah surat dari Paulus kepada Korintus ya adik-adik. Korintus ini adalah jemaat di satu kota. Nah, kitab 1 Korintus ini adalah surat yang mana dikirim Paulus ketika Paulus mendengar adanya suatu permasalahan dari sebuah keluarga, yaitu keluarga Chloe. Jadi dulu ada namanya keluarga Chloe. Ketika terjadi ada permasalahan di kota Korintus ini, keluarga Chloe ini mengirimkan surat kepada Paulus. Nah, kenapa ngirimin surat, Kak? Emang Paulus nggak ada di kota Korintus pada saat itu? Nah, pada saat itu adik-adik, kota Korintus ini adalah kota yang salah satunya adalah kota yang diajari oleh Paulus selama 18 bulan dan akhirnya terbentuklah jemaat di Korintus. Setelah terbentuk jemaat di Korintus dan menurut Paulus sudah mampu untuk dilepaskan, Paulus pergi untuk penginjilan lagi, pergi ke kota Efesus. Nah, ketika si Chloe ini mengirim surat, itu Paulus sedang berada di Efesus adik-adik. Nah, ketika ada dapat surat dari keluarga Chloe ini, isi suratnya itu keluarga Chloe ini nyampaikan ke Paulus kalau permasalahan yang terjadi adalah ada beberapa kelompok yang mulai saling menuding, ada beberapa kelompok yang mulai memegahkan dirinya, dan ada yang merasa hebat karena mulai memiliki materi yang lebih dari yang lain. Lalu ada yang merasa memiliki kekuasaan yang lebih, memiliki kehebatan yang lebih dari lainnya, dan mengabaikan mulai mengabaikan nilai-nilai yang baik di antara mereka seperti awalnya adik-adik. Nah, dan lagi yang terjadi di sana adalah ketika si Paulus pergi dari Korintus untuk pergi penginjilan ke Efesus dan ke kota-kota lain, muncullah satu lagi pengajar bernama Apolos. Apolos ini adalah seseorang yang fasih dalam berbicara dan sangat mahir dalam kitab suci. Nah, ketika Paulus pergi, Apolos sampai di Korintus. Nah, kalau menurut Paulus, Apolos ini adalah rekan kerja dalam Kristus ya adik-adik ya. Jadi rekan sepelayanan kalau sekarang kakak boleh bilang. Nah, jadi dulu itu jemaat Korintus mulai membanding-bandingkan bagaimana pelayanan Paulus dan bagaimana pelayanan si Apolos ini tadi. Nah, di situ tuh itu konflik yang mulai terjadi yang disampaikan keluarga Chloe tadi kepada Paulus. Nah, lalu Paulus mulai menulis surat, inilah surat 1 Korintus ini adik-adik. Nah, Paulus mulai mengingatkan jemaat di Korintus untuk tidak sombong dan tetap rendah diri. Karena apa yang ada dalam diri mereka itu pada dasarnya adalah milik Tuhan Yesus. Dari awal sekali ketika Paulus mulai mengajar di kota Korintus, Paulus sudah sering mengingatkan. Namun mungkin mereka lupa ya adik-adik ya, jemaat Korintus lupa akan hal itu. Maka mereka mulai menyombongkan diri, mereka mulai merasa paling hebat. Lalu ketika mereka sudah merasa paling hebat dan merasa paling tahu segalanya, dan pula ada muncullah seseorang bernama Apolos tadi adik-adik ya. Nah, di sini mereka mulai ada yang mengklaim, wah saya ini timnya Paulus. Lalu ada lagi beberapa saya timnya Apolos. Nah, adik-adik, padahal kan sebenarnya sama-sama yang diajarkan oleh mereka berdua adalah tentang bagaimana kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana kita harus tetap rendah diri, bagaimana kita tetap harus selalu baik kepada sesama. Nah, di sini nih Paulus menjelaskan bahwa mereka adalah mitra kerja yang sama dalam pelayanan. Paulus mulai jelasin kepada jemaat di Korintus ya adik-adik ya. Nah, lalu kalau adik-adik boleh baca di 1 Korintus 3 ayat 6, di sini Paulus jelas sekali menggambarkan bagaimana posisinya Paulus, posisinya Apolos, dan bagaimana posisi Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 3 ayat 6 tertulis, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, akunya itu aku Paulus ya adik-adik. Jadi di sini kalau kita baca, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Semuanya saling terhubung.
Tetapi jemaat di Korintus tuh selalu membeda-bedakan, selalu mengelompok-melompokkan. Disitulah konflik yang terjadi. Padahal kan dari awal Korintus ini mau diingatkan oleh Paulus adalah harus tetap rendah diri, jangan sombong, jangan merasa paling hebat. Harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada diri mereka itu adalah dari Tuhan Yesus, dan mereka tidak punya hak untuk menilai si Apolos dan menilai Paulus, karena mereka sama-sama memberitakan firman Tuhan. Itu konflik yang terjadi di Korintus, adik-adik. Nah, sekarang kakak punya beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Kalau tadi kita sudah bahas apa yang terjadi di jemaat Korintus dan bagaimana Paulus ngirim surat akhirnya dengan sangat sopan menasehati jemaat Korintus bagaimana untuk kembali lagi ke jalan yang benar nih. Jangan sampai melenceng-melenceng lagi nih. Kalian sudah benar. Paulus bilang kalian sudah benar. Jangan sampai kemana-mana lagi. Apolos itu rekan sepelayanan saya. Jadi kalian tidak boleh menyamakan atau membeda-bedakan saya dengan Apolos. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau sekarang kakak punya pertanyaan buat adik-adik. Ini yang jawab cuma bisa adik-adik sendiri ya. Yang pertama, apakah adik-adik selalu baik kepada sesama? Baik kepada teman di sekolah, teman tetangga dekat rumah, atau kepada teman-teman di gereja? Apakah adik-adik selalu baik? Lalu yang kedua, apakah adik-adik bisa selalu berbicara dengan sopan? Dan apabila ada teman yang salah, adik-adik menegur dengan baik dan dengan yang lembut, dengan cara yang lembut? Lalu yang ketiga, apakah adik-adik selalu merendahkan diri, merendahkan hati dimanapun adik-adik berada? Ya, kakak rasa 3 pertanyaan itu mudah ya adik-adik ya. 3 pertanyaan itu hanya adik-adik sendiri yang bisa jawab. Nah adik-adik, 3 pertanyaan tadi itu adalah sifat dasar yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus selalu berbuat baik, kita harus berbicara dengan sopan dengan siapapun. Ketika ada teman yang salah, kita harus menegur dengan baik, dengan lemah lembut. Lalu kita harus selalu merendahkan hati. Tapi adik-adik, yang sering terjadi di kalangan kita adalah kita sudah tahu nih kita harus melakukan hal itu, tapi terkadang kita lupa untuk mengaplikasikannya. Kita tahu kita harus berbuat baik kepada teman kita, kepada sesama kita, tetapi terkadang kita acuh tak acuh melihat orang lain. Kadang mungkin ya adik-adiknya, mungkin kakak yakin di teruna kakak nggak ada yang kayak gini. Mungkin ketemu nih di ibadah hari Minggu, malah cuma lewat doang, papas-papasan, tapi nggak salam, nggak bilang selamat hari Minggu. Itu kan salah satu hal yang tidak baik ya adik-adik. Kita malah mau mengingatkan diri kita harus selalu baik, harus ramah kepada semua orang, harus sopan kepada semua orang. Terus yang tadi pertanyaan kakak kedua, bisakah selalu berbicara sopan dan menegur teman dengan baik kalau temannya salah? Ini yang biasa terjadi di sekolah ya adik-adik. Biasanya ada temennya yang berbuat kesalahan. Terus adik-adik negurnya dengan cara yang agak kasar. Kok inilah, terlalu inilah ini nih. Temannya sakit hati. Ujung-ujung adik bilang, alah, aku kan cuma bercanda. Padahal niat adik-adik bercanda mungkin, tapi teman kita yang dengar nasihat yang kita kasih itu mungkin sakit hati. Padahal menurut kita bercanda. Itu yang paling kita harus perhatikan adik-adik dalam kehidupan kita. Jangan sampai lisan kita, kata-kata kita menyakiti hati sesama kita atau hati teman kita. Terus tadi pertanyaan kakak yang ketiga, apakah adik-adik selalu merendahkan hati? Adik-adik sadar nggak sih? Penyakit paling susah di kehidupan manusia adalah rendah hati ya adik-adik ya. Kadang manusia terlalu sombong terhadap sesuatu. Misalnya adik-adik sudah bisa satu hal, misalnya adik-adik bisa dalam pelajaran, adik-adik punya kemampuan dalam pelajaran matematika. Terkadang mungkin adik-adik tidak mau ngajarin temennya yang mungkin belum paham. Itu termasuk kategori sombong ya adik-adik ya. Adik-adik terlalu pelit untuk membagi ilmu kepada sesama. Padahal kalau adik-adik memberi ilmu kepada yang lain, itu akan mengasah kemampuan adik-adik untuk lebih ingat lagi dan lebih mampu lagi. Tapi terkadang kita tidak terlalu berpikir sampai ke sana. Kita selalu mikir, biar aja dia belajar sendiri. Ngapain juga aku harus repot-repot ngajarin. Itu nggak boleh adik-adik. Kita harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong. Kita harus ingat, semuanya yang kita miliki dalam kehidupan kita ini adalah berasal dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sudah tahu seperti itu, sudah tahu hal-hal baik apa yang harus kita miliki, jangan sampai kita balik lagi ke arah yang tidak baik seperti jemaat Korintus tadi.
sudah tahu nih alurnya yang baik seperti apa, sudah tahu yang hal-hal baik itu seperti apa, tapi malah melenceng lagi, balik lagi ke belakang, malah mulai lagi kehidupan yang tidak baik, mulai angkuh, mulai sombong, mulai merasa diri paling benar. Nah adik-adik, nah kalau tadi jemaat di Korintus membanding-bandingkan Paulus dan Apolos, padahal mereka adalah rekan sepelayanan, mungkin kalau sekarang kakak bilang itu seperti kakak-kakak lain ya adik-adik. Mungkin adik-adik kakak nggak tahu, mungkin adik-adik pernah lah ngobrol sama-sama, aduh aku kurang suka nih kalau kakak X yang udah mimpin ibadah, atau mungkin aduh aku kurang suka nih kalau kakak yang Y ini nih yang mimpin ibadah, kurang gimana gitu rasanya. Padahal adik-adik yang harus adik-adik ingat adalah ketika adik-adik datang beribadah atau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, fokuslah kepada firman-Nya, bukan orangnya atau kedirian orang yang memberitakan firman tadi atau yang memimpin ibadah tadi. Adik-adik harus ingat ya, adik-adik datang ibadah itu untuk mendengar firman Tuhan, bukan untuk menilai, bukan untuk membanding-bandingkan si kakak lain tadi. Adik-adik harus bisa dengan rendah hati menerima semua firman Tuhan. Jangan menjadi kayak males kakak ini yang mimpin ibadah, nggak mau ibadah kayak jadi acuh tak acuh. Nggak boleh adik-adik, semuanya itu adalah dari Tuhan. Adik-adik harus bisa menerimanya. Nah adik-adik, terakhir yang mau kakak sampaikan adalah kita harus selalu rendah hati dan mau dibentuk dan diproses dengan cara Tuhan. Bagaimana mau diproses dengan cara Tuhan? Ingat, harus selalu melakukan hal baik. Jangan sampai seperti jemaat Korintus sudah tahu hal baiknya, tapi malah menyombongkan diri, merasa diri paling benar, membuat sesuatu tuh ya ikut kemauan diri, bukan kemauan Tuhan. Ingat adik-adik, segala sesuatu berasal dari Tuhan yang kita miliki sekarang. Maka kita harus ada di titik nol supaya Tuhan bisa membentuk kita dengan cara Tuhan. Maka semuanya itu yang terjadi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Terus yang kedua yang mau kakak sampaikan adalah kita harus bisa berkomitmen mengembangkan sifat-sifat baik yang kita miliki kepada sesama atau kepada siapapun yang mungkin kita belum kenal untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ingat, jangan sampai kita menjadi jemaat Korintus yang sudah tahu tapi tidak mau tahu, dan akhirnya kita harus lagi kembali ke jalan yang tidak benar. Ingat ya adik-adik, harus jadi jemaat Korintus yang selalu baik dan taat dan selalu mendengar hal-hal baik apapun itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan tadi, mari kita merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi, dan sekaligus juga memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita melalui persembahan kita untuk Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 144 ayat 1 dan ayat yang kelima. Siapa yang berpegang?
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar, membacakan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu tetap pada jalan kebaikan Tuhan, dan dapat berkomitmen untuk melakukan kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami menaikkan doa syukur kami Tuhan untuk setiap kami, untuk setiap teman-teman teruna yang mungkin pada pagi hari ini sedang mengikuti ibadah. Kiranya Engkau berkati Tuhan secara lebih lagi mereka Tuhan dalam masa pendidikannya, dalam kehidupan sehari-hari bersama papa, mama, keluarga, abang, adik. Engkau berkati Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan, kakak-kakak pengurus teruna Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Begitu juga dalam masa pendidikan. Kiranya Engkau berkati kakak layan kami Tuhan, agar tetap bisa melayani kami dengan baik ya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami, terkhusus kota Batam Tuhan. Kau tahu apa yang sedang terjadi pada masa-masa ini Tuhan, yaitu adanya pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Kau jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan negara kami Tuhan, Kau pulihkan dunia ini Tuhan, agar semuanya kembali seperti semula dan baik adanya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Zebulon. Kiranya Kau berkati gereja kami Tuhan, mulai dari ibu pendeta, setiap presbiter, pekerja di gereja, begitu juga setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Maka inilah akhirnya doa kami Tuhan. Kami mau menaikkan doa kami seperti Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Kak Odi undang kita semuanya bangkit berdiri. Dan mari kita siapkan nyanyian kita dari Kidung Muda Mudi nomor 145 ayat 1 dan ayat 2. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Barang siapa mengikuti Yesus takkan berjalan di dalam gelap, karena beroleh terang kehidupan, yakni terang yang tak akan lenyap. Oh alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Nah adik-adik, maka sampailah kita pada akhir ibadah kita. Ingat ya adik-adik ya, jangan seperti jemaat Korintus yang sudah tahu tapi terus-terus mengulangi kesalahan yang sama. Tapi tetaplah terus berkomitmen, terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau berkati kami mulai hari ini hingga seminggu ke depan Tuhan. Hingga kami dapat boleh bertemu lagi di ibadah persekutuan Tuhan yang akan datang Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.